Tanah Papua, khususnya di kota Jayapura, kian berkembang pesat. Pembangunan bergeliat sebagai daerah yang mendapatkan dana otonomi khusus dari pemerintah pusat. Pembangunan di Bumi Cendrawasih terus digenjot. Dengan harapan Papua akan terus maju, di mana rakyatnya pula akan lebih sejahtera. Pesatnya pembangunan juga terlihat di kota Jayapura, yang merupakan ibu kota dari Provinsi Papua. Kota ini begitu indah, berada di pesisir laut dengan air yang tenang, sangat elok tatkala menanti senja. Di kota Jayapura inilah hidup beragam etnis dan suku yang berasal dari luar Papua. Mereka hidup berdampingan dan harmonis, berbaur dengan warga asli Papua. Di antaranya adalah warga dari Provinsi Gorontalo. Menurut data dari Kerukunan KKIG atau Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo di Papua, saat ini ada sekitar 800 kepala keluarga warga dari Gorontalo yang tinggal di Papua. Sedangkan di kota Jayapura sendiri, ada sekitar 300 kepala keluarga warga dari Gorontalo dengan beragam profesi dan pekerjaan mereka. Sekitar 25% warga dari Gorontalo di Papua adalah pekerja swasta. 25% aparatur sipil negara. Lainnya adalah anggota TNI Polri serta pedagang. Di Pasar Pagi, Distrik Jayapura Utara, Kelurahan Gurabesi, sejumlah perantau dari Gorontalo bekerja sebagai penjual kue. Ada yang sudah belasan tahun hidup di tanah Papua. Mariam Abbas, 44 tahun salah satunya. Di Gorontalo, ia berasal dari Desa Luo'o, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Anaknya 4 orang, 2 telah lulus SMA. Dari menjual kue, ia turut menopang ekonomi keluarga. Ia memiliki impian dan harapan kelak anak-anaknya bisa menjadi orang sukses. Ia juga mengaku hidupnya di Jayapura sangat nyaman. Warga asli Papua begitu baik dan ramah dengan para perantau. Kue buatannya tradisional khas Gorontalo begitu diminati. Setiap dijual pasti laris. Ada cucur, cara ikan, dan kue lezat lainnya. Orang asli Papua pun banyak mencarinya. Selepas subuh, Mariam telah menyiapkan jualan dan menggelarnya di pasar. Sebelum zuhur, biasanya sudah habis terjual. Di Luo'o, pas di
perumahan Ajizia, Perum Ajizia situ. Berapa tahun ya, dari 2008 awalnya. Iya, sudah lumayan ya. Memang dari kecil sudah tahu bikin kue, jadi itu saja. Warga sini paling suka itu roti, namanya roti bulat, itu donat. Kalau orang Papua suka itu donat. Kalau yang kue-kue begini kan enggak begitu suka, orang paling suka donat. Itu adonan roti. Saya tidak bisa, bilang anak-anak, mama kasih sekolah kamu bukan berarti jadi pegawai, tidak. Kamu bisa berhubungan dengan orang-orang besar. Kalau ada sekolah, itu harapan mama. Itu aja. Saya tidak berharap anak-anak jadi pegawai apa tidak. Mereka pintar, tidak disuruh-suruh orang, tidak jadi, maksudnya dibikin-bikin bodoh-bodoh, gitu. Salah satu yang kerja di situ saya. Tahun kira-kira 90-an kayak. Siapa waktu itu yang koordinir di taman itu? Di Kamerlan kayaknya. Apa kata di pintunya di taman? Supaya kita orang tahu, kenal di sini tuh bahwa masyarakat Gorontalo ada gitu. Kalau yang tinggal di sini cuma kita ada 10 lebih. 10 kakak. 10 orang lebih ya. Termasuk ini saya. Alhamdulillah aman-aman ya? Iya, alhamdulillah aman-aman. Biasa-biasa saja, tuh tidak ada apa-apa, tidak ada kendala apa-apa. Pergaulan biasa ya? Biasa, seperti di kampung sendiri. Jika ada kegiatan dari KKIG di Papua, Mariam dan para ibu penjual kue lainnya asal Gorontalo turut mengambil peran. Mereka berkontribusi membawa kue atau makanan khas Gorontalo lainnya. Seakan ingin menegaskan bahwa biarpun jauh dari kampung halaman, kebiasaan-kebiasaan dan tradisi serta kearifan lokal Gorontalo akan terus ada dimanapun bumi dipijak. Kearifan lokal Gorontalo tetap dipertahankan. Adat istiadat warga lokal pun juga sangat dihormati, sehingga keharmonisan tetap terjaga. Di samping Mariam, ada Oma Albertina yang juga sama berjualan. Oma Albertina warga pegunungan dari Kabupaten Deai. Menunggu pembeli, ia mengisi waktu dengan membuat tas noken berbahan dari kulit kayu. Oma Albertina mengaku 2 hari bisa menyelesaikan 1 buah tas, yang kemudian ia jual dengan harga Rp100.000. Saat Presiden Jokowi mengunjungi pasar ini, tas noken buatannya diborong oleh Presiden, dan Oma Albertina pun mengaku sangat bahagia. Oma Albertina juga mengaku senang bisa akrab dengan warga perantau dari Gorontalo. Menurutnya warga Gorontalo ramah dan pekerja keras.
Agar bisa eksis di tanah rantau, setiap orang memang harus bekerja keras dan menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Hal itu pun yang dilakukan warga asal Gorontalo. Tidak lupa mereka meluangkan waktu untuk berkumpul bersama. Sesama warga yang berasal dari kampung halaman yang sama, Hulondalo, Lipuu, terhimpun dalam KKIG Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo. Di Papua, organisasi KKIG aktif dengan berbagai kegiatan, yang diantara tujuannya makin mengakrabkan hubungan antara satu dengan lainnya. Di sini, mereka bisa berbagi cerita dan pengalaman bagaimana membangun usaha untuk tetap menjaga asa dan cita agar sukses di tanah rantau. Di sini mereka akan bernostalgia manakala rindu dengan kampung halaman. Di sini pula, tempat mereka merencanakan apa yang akan dilakukan agar bisa maju bersama. Agar bisa memberikan sedikit sumbangsi pemikiran untuk berkontribusi membangun Gorontalo lebih maju, meski jauh dari kampung halaman. Di KKIG inilah mereka berhalal bihalal, saling memaafkan hilaf dan salah, agar hati semakin bersih tatkala menyambut bulan suci, bulan Ramadan. Bulan penuh rahmat, berkah, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini mereka berkumpul di kawasan Pantai Holtekam, Jayapura, salah satu destinasi wisata bahari di Jayapura. Mereka sangat bahagia karena turut hadir pada kesempatan kali ini Penasehat TPC KKIG Kota Jayapura, Dr. Merlan Uloli, yang kini menjabat Wakil Bupati Bone Bolango di Provinsi Gorontalo.
Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo itu terbentuk sejak kami punya sesepuh dulu yang merantau ke sini. Jadi mereka itu dulu memilih ketua itu melalui musyawarah saja, musyawarah mufakat, siapa yang dituakan, siapa yang dianggap tokoh begitu, itu yang mereka angkat sebagai ketua gitu. Kemudian kegiatannya sederhana gitu. Kalau mereka puasa, buka puasa giliran di rumah-rumah warga seperti itu. Kemudian ada halal bil halal begitu, tapi dengan lingkup yang kecil. Setelah mulai tahun 12 tahun yang lalu KKIG sudah terbentuk di tingkat pusat. Kemudian mengikuti di sini, kita melaksanakan pemilihan secara musyawarah selayaknya organisasi. Kita melakukan musda dan saya yang terpilih pertama untuk kepengurusan yang secara terstruktur dari pusat sampai di daerah. Untuk ketua provinsi? Iya, KKIG provinsi. Begitu. Yang sebelumnya itu hanya internal lokalan, dipilih lokalan. Kalau setelah mulai terstruktur ini mulai 12 tahun yang lalu. Tahun berapa itu ya? Saya lupa. Setelah saya pindah di Gorontalo, saya dan memang masa jabatan saya selesai, kemudian mereka melakukan musda dan terpilihlah kepengurusan yang baru. Dan ini mereka ini adalah pengurus-pengurus KKIG dan DPD. Jadi bahkan kami ini agak-agak telat begitu pembentukannya dibandingkan kerukunan-kerukunan paguyuban lain yang ada daerah luar. Begitu, dari daerah seperti Makassar itu KKSS, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, mereka lebih duluan dari kita. Kemudian Batak, Jawa, Madura gitu. Jadi penting sekali untuk dibentuk satu kerukunan masyarakat di sini karena memang kita ini kan jauh dari keluarga. Daerah asal kita sendiri, jauh dari keluarga. Nah, kalau begitu kita sampai di daerah, satu daerah, orang cari itu apanya? KKIG-nya. Itu komunitas warga. Di situ bisa kita mendapatkan informasi. Biasanya ada warga kita yang agak kesulitan tempat, begitu. Tidak ada sanak saudara. Ya, wadahnya ini ya KKIG. Dapat kunjungan dari penasihat DPT KKIG Kota Jayapura, Ibu Mirlan Kumboli. Kebetulan beliau sebelumnya adalah Ketua DPD KKIG Provinsi Papua. Begitu beliau mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Bonebolango pada saat itu, ya alhamdulillah beliau bisa menduduki jabatan tersebut. Dan hari ini beliau datang ke Jayapura secara kebetulan ada acara dan sekaligus silaturahmi dengan warga KKIG Kota Jayapura dan sekitarnya. Dan ini merupakan salah satu hati beliau bahwa tetap akan mengunjungi Provinsi Papua di Kota Jayapura. Dan ini merupakan silaturahmi yang ketiga kali pada selesai beliau dilantik jadi Wakil Bupati Bonebolango. Kegiatan-kegiatan dilaksanakan oleh KKIG Kota, yaitu di mana kegiatan tersebut dimulai dari kegiatan 23 Januari memperingati hari-hari besar agama seperti Hari Idul Fitri, Hari Idul Adha. Untuk Hari Idul Adha tersebut kita mengadakan pemotongan hewan. Tahun lalu kita mendapatkan dari seluruh warga Gorontalo yang tinggal di Kota Jayapura mendapatkan 4 ekor sapi. Ini merupakan suatu kehormatan buat kita yang ada di Kota Jayapura. Dan untuk setiap tahun kita menyelenggarakan buka puasa bersama oleh pengurus yang ada di Kota Jayapura, dan sesudah selesai buka puasa bersama dengan anjaksana yaitu halal bil halal, dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain kita tetap ikut. Dan untuk 17 Agustus hari ulang tahun Kota Jayapura. Ada kebanggaan bagi warga Gorontalo perantau di tanah Papua, tatkala bisa turut berkontribusi untuk pemerintah dan warga di Papua. Tidak saja pada sektor ekonomi, juga penataan lingkungan.
Seperti kebersamaan KKIG Papua membuat taman yang asri dan indah di salah satu sudut kota Jayapura ini. Jadi kita punya taman. Kerukunan yang pertama buat taman binaan itu, kerukunan itu adalah kami, KKIG. Di mana lokasinya? Kota Jayapura, di sini. Di Polimak, di dekat Kalam Kudus itu, di Gereja Opertom situ samping. Apa pesan yang ingin disampaikan sebenarnya dari kita penataan ingin, taman itu? Iya, kita ingin berkontribusi dalam menata lingkungan. Begitu. Kota Jayapura begitu memesona. Banyak destinasi wisata yang pastinya akan memanjakan bagi siapapun yang menginjakan kakinya di sini. Adalah Jayapura City, berada di Satuan Transmisi Polimak milik TVRI di Kecamatan Jayapura Selatan. Dilihat tentang kota Jayapura ini baik di siang maupun malam hari. Kalau malam hari diibaratkan sebagai Hongkong di waktu malam karena lampu-lampunya begitu menghiasi kota Jayapura. Tiap hari ramai di sini, Bang? Setiap hari ramai. Boleh berapa pengunjung di sini tiap hari? Pengunjung untuk kendaraan satu hari sampai 20. Untuk hari-hari biasa, kalau hari libur itu sampai 50 selalu pengunjung ke sini. Menurut pengelolanya, sangat ramai wisatawan datang ke sini, menikmati panorama indahnya kota Jayapura. Bahkan, tidak sedikit warga dari Gorontalo yang pernah berwisata di tempat ini. Kebanyakan bersuah foto, terutama menjelang malam hari. Dan saat malam, kota Jayapura benar-benar nampak seperti Hongkong.